Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John Danco akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas unggah ke Tribun Maguwoharjo. Nah, bagaimana ceritanya kok unggah ke Tribun Maguwoharjo ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, semifinal Piala Presiden, PSS akan menghadapi Borneo FC di kandang Maguwoharjo. Banyak yang tidak kebagian tiket, bahkan di Twitter banyak yang menjadi ibaratkan itu gegeran dalam arti percaloan. Nah, banyak calo-calo yang muncul di media sosial, bahkan di Twitter dan di grup-grup jual beli. Itu ya membuat kesal bagi supporter ya, ibaratkan harga 50.000 bisa jadi 200 300 harganya ugal-ugalan, ibaratkan seperti itu ya. Calo itu memanfaatkan keadaan ya, dalam arti memang kondisi saat ini kan PSS semifinal Piala Presiden, antusiasme warga Sleman memang saat ini lagi tinggi-tingginya. Wah, bahkan antusiasme ini ngeri lah. Bahkan kemarin away itu di Solo 18.000 orang, 18.000 orang. Padahal ya menurut pandangan saya kapasitas Stadion Maguwoharjo ini juga cukup lumayan besar, tapi saya dengar kabar memang hanya 25.000 orang yang diizinkan masuk ke dalam Stadion Maguwoharjo. Saya lihat tadi ya di Twitter PSS Sleman kayaknya, kalau nggak salah sih. Nah, itu sudah sold out semua ya tiketnya. Bahkan jangan tanya kita sudah pasti tidak akan mendapatkan tiket, soalnya memang kita menyadari ya, ibaratkan nek pertandingannya atmosfernya kaya ngene iki wis jelas ra mungkin oleh tiket, ibaratkan seperti itu. Hal mustahil sih sebenarnya. Dulu waktu derby Jateng saya juga pesimis juga mendapatkan tiket, paling ora itu, tetapi memang keberuntungan ataupun bejo di pihak kami, ibaratkan seperti itu. Masih bejo itu tiket. Nah, di PSS Sleman ini antusiasmenya sangat tinggi, tidak ada bahkan komunitas BCS juga banyak yang tidak dapat tiket. Banyak yang berkomentar tentang Stadion Maguwoharjo ini ditinggikan, Stadion Maguwoharjo ini kurang dhuwur, kapasitasnya kurang oke dan lain-lain, direnovasi dan lain-lain. Menurut pendapat saya pribadi memang Stadion Maguwoharjo itu juga udah udah pas lah di PSS Sleman. Memang saat ini antusiasme warga Sleman cukup gila, ibaratkan itu bisa dibilang tidak peduli mereka itu hari kerja, hari libur, mereka pasti memenuhi tribun, bahkan seperti itu ya. Tetapi nanti waktu atmosfer liga kan otomatis kejadian-kejadian hal-hal seperti ini kan tidak terus menerus gitu loh. Maksudnya dalam arti memang ya mungkin nanti partai-partai tertentu memang terjadi hal seperti ini. Bahkan nanti kalau partai-partai yang biasanya itu pertengahan liga ataupun ya mungkin pertengahan atau mau akhir-akhir itu biasanya agak mulai kendor ataupun statusnya agak mulai lengang tribun itu, seperti itu biasanya seperti itu. Tapi ya kita juga tidak tahu kalau supporter PSS Sleman ini konsisten seperti ini terus, ya mungkin saat ini butuh sekali tribun ini ditinggikan. Nah, ini menurut pendapatmu, Cuk, kamu kan setuju tribun Stadion Maguwoharjo ini ditinggikan. Ini menurut pendapatmu gimana ini? Nah, ini memang sebagai saran lah ya untuk Pemkab Sleman atau pemerintah Kabupaten Sleman. Maguwoharjo ini kan dibangun tahun 2005 ya lah, sekitar tahun 2005-an. Nah, ini kan Stadion Maguwoharjo dari dulu sampai sekarang itu untuk tahap renovasi atau perbaikan atau pembaruan itu sangat minim lah ya. Mungkin ini karena memang atmosfernya pertandingan PSS Sleman sangat besar. Bahkan Piala Presiden saja, Piala Pramusim saja atmosfernya seperti ini, apalagi nanti kalau di Liga 1
Apalagi kalau PSS Sleman ini peringkat atas, papan atas, bahkan juara Liga 1. Ini sangat tidak mendukung lah ya stadion seperti ini gitu. Karena memang ya kapasitasnya sudah tidak muat ya untuk menampung atmosfer besar dari Sleman fan. Ini perlu pembenahan di tribunnya, bisa ditinggikan lah ya, dibangun 2 sub mungkin seperti Batakan, stadion Batakan itu kan mungkin bisa jadi contoh ya untuk Maguwarjo ya. Stadion ditinggikan itu nanti juga butuh waktu ya, ibaratkan lama prosesnya. Soalnya juga meningkat stadion, bahkan kalau untuk saat ini saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi, bahkan bisa bertahun-tahun ataupun bisa molor ya. Soalnya memang kondisi ekonomi Indonesia sendiri sedang seperti ini gitu loh. Maksudnya belum stabil lah, ibaratkan seperti itu ya. Contoh Jati Diri juga terkena dampaknya gitu. Maksudnya pembangunan sempat tersendat ataupun ya, walaupun pada akhirnya saat ini sudah jadi ya, tapi memang kondisi saat ini tidak memungkinkan sekali untuk membangun stadion lebih tinggi, bahkan seperti itu ya. Mungkin seadanya dulu itu ya. Bagi yang belum mendapatkan tiket ya, saya harap bisa legowo, dalam arti nonton koncone TV, bahkan ya iso nobar lah ning ndi ngono, katakanlah seperti itu. Tapi kalau kemungkinan untuk nobar di stadion sendiri sih agak susah ya. Itu kan untuk lahan parkir juga, dalam arti antusiasmenya penonton Brigata Kurwatu sendiri sangat tinggi sekali. Ya saya harap kedepannya bisa jadi bahan evaluasi ya, yang terutama memang fenomena saat ini itu calo. Dalam arti memang pemberantas calo itu harus diberantas terlebih dahulu. Itu hal-hal yang apa ya, merugikan juga sih sebenarnya Pak. Wah, jo tiket 50.000 terus didol 300, 400, wah kan yo mesake gitu ya. Padahal memang saat ini ya, saya melihat di struktur organisasi Brigata Kurwatu sendiri, mereka itu penjualan tiket Tribun Selatan juga tidak diperedar jual belikan loh. Bahkan tiket itu dipegang mereka 100% loh, dibagikan pure murni ke komunitas. Bahkan individu sudah sangat susah sekali masuk ke dalam Tribun Selatan. Untuk per individu tidak ada komunitas itu sudah tidak mungkin gitu loh maksudnya. Tapi kok bisa ada calo gitu. Dalam arti apakah ada komunitas yang nyeleweng ke tiket, apakah ada komunitas yang seperti ya, kita juga tidak tahu. Itu memang sedang dipecahkan oleh mereka sendiri ya. Saya respect ya, bahkan di Twitter kan juga sudah apa ya, ada aduan, bahkan aduan dalam arti kalau ada calo silahkan hubungi WA ini ya. Mungkin kalau untuk Tribun Selatan saya rasa memang harus diperketat seperti ini. Soalnya memang agar ya tidak ada penyelewengan tiket lagi gitu ya. Mantap. Kalau untuk tribun yang lainnya mungkin agak susah ya. Calo itu pasti bahkan golek-golek celah lah, ibarat seperti itu. Nek renek Tribun Selatan yo Tribun Abang. Nek renek Tribun Abang yo engko Tribun apa jenenge ijo. Wah, pas. Makanya perhatian kita itu ya agak pesimis ya kalau nonton di sana. Wah, itu tiket ora, perhatian seperti itu ya. Apa ya, soalnya kita juga tidak ada informasi daerah sana memang bagaimana kondisi tiketnya seperti apa. Itu saya juga kurang konfirmasi juga. Kalau untuk di Solo mungkin saya ada beberapa orang yang bisa konfirmasi memang soal tiket, tapi kalau untuk di sana juga tidak ada. Apalagi di Semarang, di Semarang juga tidak ada blong-blongan. Nah, takutkan memang seperti itu, sampai sana reto tiket, wah yo percuma gitu ya. Ya mungkin suatu saat memang ingin ke sana, tapi ya di pertandingan apa ya, dalam arti memang ya big match tetap pengen, tapi memang susah ya perhatian seperti itu tiketnya kalau untuk big match. Menurut pendapatmu soal apa ya, soal stadion di tingkat ini kan lahannya juga susah ya, di sana juga terlalu mepet dengan pemukiman ataupun jalan ya. Kalau untuk tribun VIP Timur ataupun utara mungkin kayaknya masih bisa, tapi utara itu juga untuk tempat apa ya, lahannya untuk tempat apa ya, saya ke sana itu untuk trek-trekan ataupun trail-trailan, tapi itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk Tribun Selatan
Saya rasa agak susah sih, Cuk. Menurut pandanganmu gimana nih tentang soal keuntungannya kalau dinaikkan ini? Ya kalau itu mungkin lebih tahu dari pihak kontraktor nanti. Kalau misalnya itu di anu ya, di renovasi ya. Di sini kita itu berbicara soal keuntungan kalau stadion Maguwarjo di tingkat lagi ya, ditambah tribunnya. Tadi 2 sub lah, seperti stadion Batakan. Ini keuntungannya yang pertama memang menghindari apa ya, overload mungkin kalau animo dari PSS Sleman atau BCS ini besar, apalagi prestasi PSS Sleman naik, ini kan pasti jumlah penonton sangat banyak lah ya. Ini sangat menguntungkan bagi para supporter karena memang tidak terlalu apa ya, kehabisan tiket seperti ini ya, bingung mencari tiket, mencari anu. Nah, ini kan keuntungan yang pertama. Yang keuntungan yang kedua, mungkin Sleman akan dilirik oleh Indonesia ketika Indonesia itu mengadakan event-event kelas Asia bahkan dunia ya, seperti mungkin Asian Games, Piala Asia atau Piala Dunia, Olimpiade dan lain-lain. Ini kemungkinan besar Sleman akan menjadi apa ya, tuan rumahnya lah ya, dilirik oleh Indonesia. Yang ketiga mungkin ketika nanti Sleman itu bisa mengundang apa ya, PSS Sleman atau mungkin ada event organizer bisa mendatangkan tim-tim elit Asia bahkan dunia untuk uji coba di Sleman, kan mungkin layak lah ya kalau stadionnya itu besar, bagus seperti stadion Batakan, stadion ya. Kalau JIS itu kan kayaknya nggak mungkin sih, itu hampir mustahil untuk APBD Sleman bisa membangun JIS itu kan, itu membutuhkan dana besar. Kalau yang saya tahu itu JIS anggarannya bisa 5 triliun lah ya, itu sangat ya agak mustahil kalau Pemkab Sleman bisa membangun seperti itu. Kalau mau membangun Batakan seperti Batakan atau merenovasi seperti Batakan, saya rasa realistis, masih realistis. Nah, keuntungannya memang seperti itu ya, dalam arti memang ada keuntungan dan ada kekurangan juga pastinya sih sebenarnya. Nah, soal stadion Maguwarjo memang itu semua keputusan Pemkot juga, tapi dari pihak supporter memang bisanya cuma ya wis apa adanya gini aja, kita cuma bisa menyarankan, tapi kalau untuk yang lainnya cuma bisa legowo lah, dalam arti ya nek ra tiket ya wis itu aja. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Dhuwur ki Stadion Maguwarjo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.